Halo teman-teman, selamat datang di channel Gap TV. Kembali lagi bersama saya Suryadi Rawan. Di sini saya punya gogoh mini lagi teman-teman. Jadi saya dokumentasikan di sini saja, saya simpan di channel saya ya, biar bisa dipakai kenang-kenangan kalau ada yang ingin nontonnya lagi. Sambil melihat video ini, saya akan membacakan bagaimana proses pembuatan ogoh-ogoh teman-teman. Siapa tahu ada yang belum tahu atau yang ingin dengarkan, silakan didengarkan sampai habis ya teman-teman. Jadi ogoh-ogoh adalah patung raksasa yang dibuat di Bali, khususnya pada saat pengerupukan teman-teman, yang dibuat untuk menyambut hari raya Nyepi, tahun baru Saka Bali. Patung ini melambangkan sosok Betokalo teman-teman, yang bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat di lingkungan sekitar. Bahan-bahan pembuatan ogoh-ogoh biasanya terdiri dari beberapa material utama yang mudah didapatkan. Di antaranya bambu atau kayu. Jadi rangka dasar ogoh-ogoh umumnya dibuat dari bambu atau kayu ringan yang dipotong, diikat dan dibentuk sesuai kerangka patung. Kemudian ada juga yang memakai styrofoam. Bahan ini digunakan sebagai dasar untuk membuat bagian tubuh seperti kepala, tangan, dan kaki. Styrofoam digunakan karena mudah diukir dan memungkinkan bentuk detail yang diinginkan teman-teman. Tapi sebaiknya penggunaan styrofoam harus diminimalkan ya teman-teman. Lebih baik menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Terus kemudian ada kertas, koran, dan lem. Proses pelapisan dilakukan dengan menempelkan kertas koran yang dicampur dengan lem untuk memperkuat rangka dan styrofoam yang menghasilkan permukaan yang halus. Kemudian cat teman-teman, setelah bentuk dasar selesai, ogoh-ogoh kemudian dicat dengan warna-warna yang mencolok seperti merah, hitam, dan emas untuk memberikan tampilan yang menyeramkan. Ya sesuai sketsa lah teman-teman. Warna-warna ini juga punya makna simbolis dalam tradisi Bali. Kemudian baru dipasang aksesoris tambahan teman-teman. Biasanya rambutnya, kainnya yang ciri khas tradisional Bali lah teman-teman, biasanya poleng. Atau bahkan aksesori buatan tangan seperti pedang atau tongkat jika ogoh-ogohnya membawa senjata teman-teman. Jadi beberapa aksesoris mungkin ditambahkan secara detail biar kelihatan lebih hidup dan menambah nilai estetika teman-teman. Jadi yang nonton lebih terkesima, dan itulah seninya membuat ogoh-ogoh. Untuk proses pembuatan ogoh-ogohnya sendiri biasanya dimulai dari pembuatan kerangkanya teman-teman. Yang pertama biasanya menyusun kerangka. Pertama-tama kerangka ogoh-ogoh disusun dari bambu yang diikat dan dibentuk sesuai postur yang diinginkan. Jadi kerangka ini dibuat dulu gimana maunya pose ogoh-ogohnya, gimana dia tampilannya. Jadi dimulai dari kerangka ini teman-teman. Terus membentuk badan dan anggota tubuh. Setelah kerangka selesai, bagian tubuh dibentuk dengan styrofoam. Jadi ditambahkan styrofoam atau dengan bambu diulat, dibentuk sedemikian rupa sesuai sketsa. Jika menggunakan styrofoam biasanya diukir sesuai dengan karakter raksasa yang ingin dibuat teman-teman. Jika yang memakai bambu yang diulat dengan bambu, bentuk ogoh-ogohnya biasanya dilapisi lagi dengan koran atau kertas, ya koran bekas lah teman-teman. Biasanya dilem dan ditempelkan pada seluruh permukaan kerangka yang sudah dibentuk. Jadi tahap ini dilakukan agar nanti bisa kemudian dicat teman-teman. Jadi penempelan harus dilakukan dengan baik. Jika sudah ditempel dengan koran bekas atau kertas yang sudah dilem, baru kemudian pengecatan teman-teman. Jadi setelah kering, ogoh-ogohnya dicat dan dihias. Detail-detail seperti wajah, mata, gigi, dan kuku diberi perhatian khusus agar terlihat lebih menyeramkan. Setelah semua dicat dan sudah berbentuk raksasa, tinggal dipasangkan aksesoris teman-teman.
Jadi ini langkah terakhir adalah menambahkan aksesoris seperti kaman atau kain, rambut sintetis atau rambut dari sabut kelapa atau dari bahan-bahan alami, atau bahkan menambahkan senjata untuk menyempurnakan tampilan ogoh-ogoh teman-teman. Nah, itulah proses pembuatan ogoh-ogohnya. Pembuatan ogoh-ogoh ini membutuhkan kerjasama tentunya teman-teman, dan semangat gotong royong biasanya dilakukan oleh truni-truni Banjar setempat. Selain sebagai bentuk karya seni, ogoh-ogoh juga menjadi sarana simbolis bagi masyarakat Bali dalam menjaga keharmonisan alam dan mengusir energi negatif teman-teman. Nah, jadi begitulah bahan-bahan dan proses pembuatan ogoh-ogoh secara umum teman-teman. Mungkin saja ada bahan-bahan lain yang bisa ditambahkan sesuai kreativitas si pembuat ogoh-ogoh teman-teman. Jadi setiap Banjar tentunya punya tokoh tersendiri yang diandalkan untuk membuat sketsanya atau gimana bentuk ogoh-ogohnya. Jadi kalian bisa lihatlah saat nonton mana ogoh-ogoh terbaik dan manakah ogoh-ogoh yang biasa-biasa saja. Tapi dengan pembuatan ogoh-ogoh ini kita sudah bisa merealisasikan seni budaya yang ada di Bali teman-teman. Setidaknya ikut melestarikan dan melaksanakan tradisi yang sudah turun-temurun. Oke, demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan like jika suka. Oke, makasih ya teman-teman.